Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengaruh merek dan keputusan pembelian konsumen terhadap brand yaitu McDonald. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Liana Nabila Fatin, yang kedua ada Tasyani Sanuraziza Tuasikal, yang ketiga ada Aisyah Fitriani, yang keempat ada Tasyani Saputri, yang kelima ada saya sendiri Purnama Sari, yang keenam ada Alia Nurazahra. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada save more time. Yang pertama latar belakang. Makanan adalah kebutuhan primer, dan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini sebagai pekerja karir yang tentunya mereka akan memilih makanan cepat saji untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan pada tahun 2018 jumlah pegawai di Indonesia mencapai 4.185.503 pegawai. Dan seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, membuat banyak industri di bidang kuliner bersaing di pasar Indonesia, sehingga membuat masyarakat lebih mempertimbangkan dalam memutuskan makanan apa yang akan mereka konsumsi. Sebagai makanan cepat saji ditawarkan di berbagai tempat, mulai dari sepanjang protokol kota maupun yang sudah menjamaah di jalan-jalan yang terletak di pedesaan. Keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat menjadikan malas untuk membuat masakan sendiri di rumah dan lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji, sehingga waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan aktivitas produktif lainnya. Maka dari itu, McDonald merupakan pilihan yang tepat. Lalu di sini ada kajian pustaka. Yang pertama, brand image. Dalam keputusan pembelian suatu produk, citra dari produk yang akan dibeli dapat mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Semakin baik citra produk, maka konsumen akan semakin tertarik pada produk tersebut. Dalam Arslan dan zaman 2014, citra merek adalah total dan keseluruhan kepribadian di benak konsumen. Keputusan pembelian konsumen paling sering bergantung pada citra merek daripada karakteristik fisik mereka. Karakter fisik merek. Perusahaan tidak boleh mengabaikan citra merek produk mereka karena citra merek merupakan identitas perusahaan yang bisa diketahui oleh pelanggan. Seperti yang telah disebutkan oleh Akar dalam poster 2016, konsumen juga sering membeli produk dengan merek terkenal karena mereka lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah diketahui. Menurut Keller dalam Nuraini 2015, bahwa pengukur citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua keunikan, yang ketiga kesukaan. Lalu di sini ada green marker. American Marketing Association menyatakan bahwa pendekatan pemasaran ramah lingkungan adalah pemasaran produk yang terutama berfokus pada keamanan lingkungan, menggabungkan kegiatan bisnis yang terdiri dari modifikasi, kemasan, proses produksi, dan green promotion. Menurut pendapat Polosky, dalam Agustin DKK 2015 menyebut bahwa green marketing tidak hanya memasarkan produk secara ramah lingkungan, namun juga menuntut reorientasi dan tanggung jawab lingkungan dari keseluruhan area aktivitas dan departemen dari suatu organisasi, sehingga dapat dikatakan green marketing merupakan konsep yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan berusaha meminimalkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Bauran pemasaran, marketing mix merupakan strategi yang digunakan perusahaan dalam memenangkan persaingan. Green marketing mix adalah bauran pemasaran yang konvensional. Dalam GoVendor 2016, green marketing mix dapat dijelaskan sebagai berikut. Green produk. Lel dan Yajdanifard dalam GoVendor 2016 mengidentifikasi sebuah green produk sebagai produk yang diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan, meminimalisir efek negatif terhadap lingkungan, produk dan kemasan produk yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang, serta menjaga sumber daya alam. Lalu di sini ada green price. Abzari et al. Dalam GoVendor 2016 menambahkan bahwa konsumen akan bersedia membayar lebih dengan syarat manfaat menggunakan green produk lebih besar dibandingkan harganya. Saya Liana Nabilah Fatin dengan NPM 2040101169 akan melanjutkan materi sebelumnya. Kajian pustaka.
B. Green Market. Green Promotion Function. Agreement dalam Govender 2016 percaya bahwa pilihan konsumen terhadap green produk sangat besar dipengaruhi oleh kemasannya. LaRoche et al. Dalam Govender 2016 menegaskan bahwa konsumen kebanyakan wanita memeriksa pelabelan green produk untuk melihat apakah itu diproduksi dengan bahan daur ulang. Green Place Kontik dalam Govender 2016 menyatakan bahwa lokasi dan aksesibilitas terhadap barang atau jasa berdampak pada pelanggan karena kebanyakan pelanggan tidak mau pergi jauh untuk kembali. Kontik dalam Govender 2016 menyatakan bahwa lokasi dan aksesibilitas terhadap barang atau jasa berdampak pada pelanggan karena kebanyakan pelanggan tidak mau pergi jauh untuk membeli green produk, tapi akan lebih memilih alternatif yang lebih dekat. Pemasar yang bertujuan untuk mempromosikan produk mereka dengan sukses harus memposisikan produk mereka secara luas di pasaran. C. Emotional desire. Hasrat emosional terbentuk dari kata-kata emosi dan keinginan. Para ahli psikologi lingkungan menyarankan agar konsumen merespon dimensi lingkungan fisik secara emosional dan kognitif. Tanggapan-tanggapan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dalam lingkungan. Mehrabian dan Russell 1974 dalam Majehri 2012. Menurut Wikipedia, emosi adalah keadaan mental yang terkait dengan sistem saraf yang disebabkan oleh berbagai perubahan kimia yang terkait dengan emosi. Perasaan, pikiran, respon, perilaku, dan tingkat kesenangan atau sebaliknya. Saat ini tidak ada konsensus khusus mengenai definisi. Emosi sering dikaitkan dengan suasana hati, temperamen, kepribadian, karakter, dan motivasi. Hasrat adalah rasa berharap untuk sesuatu seperti orang, benda, indera yang sama diekspresikan oleh emosi seperti mengidam. Ketika seseorang menginginkan seseorang atau sesuatu, indera kerinduan mereka dapat menjadi sangat senang dengan kesenangan atau pikiran dari barang-barang itu atau seseorang. Dan mereka akan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, emotional desire dapat disimpulkan sebagai aspek motivasi dari hasrat yang menegaskan bahwa hasrat manusia adalah hal mendasar dari semua tindakan manusia. Hobbes 1976 dalam Wikipedia. Berdasarkan penelitian dalam psikologi Jacon 1980 di Majaheri et al. 2011 mengusulkan bahwa emosi yang timbul mempengaruhi persepsi konsumen. 8 emosi utama yang diidentifikasi yang indikator dari dasar untuk semua orang dan dikelompokkan ke dalam kebalikannya. Pico 2016. 1. Sukacita dan kesedihan. Sukacita adalah emosi seseorang dan kesedihan sebagai kebalikan dari sukacita adalah kondisi atau kualitas menjadi sedih. 2. Penerimaan dan jijik. Penerimaan adalah ketika seseorang merasa diterima atas apa yang mereka lakukan. Contoh ketika seseorang konsumen mengunjungi toko dan diperlakukan dengan baik dan benar oleh pengecer. Disgus sebagai kebalikan dari penerimaan adalah ketika seseorang merasa ditolak atau tidak dirawat dengan baik. 3. Ketakutan dan kemarahan. Ketakutan adalah perasaan yang disebabkan oleh bahaya yang dirasakan, misalnya ketika seseorang konsumen takut untuk membeli sesuatu melalui toko online karena ulasan yang baik dari konsumen lain. Dan kemarahan sebagai lawan dari ketakutan adalah pernyataan emosional yang kuat. Ini melibatkan respon yang kuat dan tidak nyaman terhadap provokasi, ancaman, atau luka yang dirasakan. Ketika seseorang merasa tidak aman karena beberapa alasan, dan itu akan berdampak pada tindakan mereka. 4. Kejutan dan antisipasi. Kejutan adalah peristiwa, hal, atau fakta yang tidak terduga atau menarik. Contoh, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang baik tanpa yang diharapkan. Dan kebalikan dari antisipasi, kejutan adalah tindakan mengantisipasi sesuatu. Harapan atau prediksi. Ketika konsumen membeli sesuatu karena mereka mendapatkan diskon, tetapi ada jumlah pembelian minimum.
Para ahli psikologi lingkungan menyarankan agar konsumen merespon dimensi lingkungan fisik secara emosional dan kognitif. Tanggapan-tanggapan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dalam lingkungan Mehrabian dan Russell 1974 dalam Majaheri 2012. Saya Alianur Azahra dengan NPM 2040101884 akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini ada keputusan pembelian. Dalam keputusan membeli atau tidak membeli adalah bagian dari unsur yang terdapat pada diri individu konsumen, di mana hal tersebut merujuk pada tindakan fisik yang nyata, yang dapat dilihat serta diukur oleh orang lain. Peter dan James dalam Foster tahun 2016 menyatakan keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen membuat keputusan untuk membeli berbagai produk dan merek yang dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, dan melakukan pembelian serta kemudian mengevaluasi keputusan setelah pembelian tersebut. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu ada hubungan brand image terhadap keputusan pembelian. Jika konsumen tidak mempunyai pengalaman dengan suatu produk, maka mereka cenderung lebih mempercayai merek yang disukai atau terkenal, sehingga mereka akan melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. Menurut Musai tahun 2013 menyatakan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian KFC Kawi. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukma pada tahun 2016 menyatakan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pembersih wajah Mens Biore. Di sini satunya brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Lalu yang selanjutnya ada hubungan brand image terhadap keputusan pembelian. Strategi green marketing dalam membentuk citra positif bagi konsumen terhadap suatu produk sehingga berpengaruh pada perilaku konsumen yang memicu terjadinya keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal pada tahun 2016 menyatakan bahwa green marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nike di Bandung. Dalam penelitian Agustin DKK pada tahun 2015 dinyatakan bahwa green marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Tupperware. Di sini H2-nya green marketing strategi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Lalu selanjutnya ada hubungan brand image terhadap keputusan pembelian. Emosi yang positif pada saat berada atau mengkonsumsi produk pada suatu gerai akan menciptakan dorongan untuk memutuskan pembelian. Srinivasan dan Srivasta pada tahun 2010 menetapkan bahwa pengalaman emosional merupakan faktor penting dalam menarik pembeli ke dalam toko retail. Ini konsisten dengan yang Enhi pada tahun 2011 yang menetapkan bahwa pengalaman emosional secara signifikan mempengaruhi niat beli. Lalu H3-nya, emotional desire, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anissa Nur Azizah Tuasikal dengan NRP 2040101070. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian pada lokasi. Penelitian ini dilakukan pada konsumen McDonald's Indonesia. Penelitian mengambil McDonald's sebagai subjek untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen pada produk dengan pendekatan variabel brand image, green marketing strategy, dan emotional desire. Dan yang kedua ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi dasar populasi adalah konsumen McDonald's di Indonesia yang berdomisili di Denpasar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Dikarenakan jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, maka populasi ini dianggap populasi tak terhingga. Populasi penelitian ini tak terhingga, sehingga sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 27 dikali 5, yaitu sama dengan 135 responden. Namun, pada saat penyebaran jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 111 responden. Selanjutnya akan kita lihat hasil analisis regresi linear berganda.
Untuk hasil analisis regresi linear berganda ini memakai aplikasi SPSS. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda untuk penelitian di McDonald's Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear berganda pada uji asumsi klasik. Dapat dilihat di samping bahwa masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai PIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan tidak adanya multicollinearitas. Hal ini berarti tidak ada kolerasi antar variabel bebas. Selanjutnya, ada uji heteroskedastitatis. Ditunjukkan pada gambar di samping bahwa tidak terjadinya heteroskedastitatis atau homoskedastitatis karena grafik plot tidak menunjukkan pola yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar secara acak. Saya Aisyah Fitriani dengan NPM 2040100176 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada goodness of fit, koefisien determinasi R2. Dari hasil pengujian pada tabel regresi di atas ditunjukkan bahwa nilai adjusted R sebesar 0,770 yang berarti 77% dapat menjelaskan model atau dipengaruhi oleh ketiga variabel yaitu brand image, green marketing and strategy, dan emotional desire. Sedangkan sisanya 100% dikurang 77% sama dengan 23%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian ini. Yang kedua ada uji statistik F. Dari hasil pengujian pada tabel regresi, tunjukkan bahwa koefisien F sebesar 1,4,009 dengan signifikan sebesar 0,000 atau P lebih kecil 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model pengaruh antar variabel brand image, green marketing strategy, dan emotional desire terhadap keputusan pembelian produk McDonald's adalah fit. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh layak menggambarkan model penelitian yang dirumuskan. Selanjutnya ada uji statistik atau T. Yang pertama ada brand image. Berdasarkan tabel regresi, di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai T hitung positif 4.559, nilai signifikan lebih kecil 0,05. Dan nilai T dihitung positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's secara positif. Yang kedua ada green marketing strategy atau X2. Berdasarkan tabel regresi di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,136 dan nilai T hitung positif sebesar 1.503, nilai signifikan lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel green marketing strategy berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's. Yang ketiga ada emotional desire atau X3. Berdasarkan tabel regresi di atas, ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai T hitung positif sebesar 8.899. Nilai signifikan lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel emotional desire berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's secara positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Di pembahasan ini saya akan menjelaskan pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Tabel regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi brand image X1 sebesar 1.298, maka brand image X1 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y. Produk McDonald's nilai signifikansi variabel brand image sebesar 0,000 yang berpengaruh bahwa brand image X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka hipotesis 1 yaitu brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Terjawab ini sejalan dengan hasil penelitian dari Musai tahun 2013 menyatakan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian KFC Kowloon.
Lalu selanjutnya, pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Dalam membeli suatu produk, konsumen memperhatikan bagaimana citra dari merek tersebut di masyarakat. Konsumen lebih memilih produk yang sudah memiliki citra yang baik dibandingkan memilih produk baru yang belum dikenal. Seperti yang telah disebutkan oleh Acker dalam Foster tahun 2016, konsumen membeli produk dengan merek terkenal karena merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah diketahui. Menurut Foster tahun 2016, citra merek memiliki posisi penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Karena salah satu keputusan dalam pembelian adalah keputusan mengenai pilihan merek. Karena saat membeli sebuah produk, konsumen tidak hanya membeli produk sebagai komoditas, melainkan membeli nilai simbiolis yang terkandung dalam merek. Konsumen akan lebih mudah mengenali dan tidak bingung dengan merek yang telah ternama dalam benak konsumen. Saya Tasyana Saputri dengan NPM 2040-10180 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. B. Pengaruh green marketing strategi terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian pada tabel regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi green marketing strategi atau X2 sebesar 1503, maka green marketing strategi atau X2 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y produk McDonald's. Pada tabel regresi ditunjukkan bahwa nilai signifikansi B. Pengaruh green marketing strategi terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian pada tabel regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi green marketing strategi atau X2 sebesar 1503, maka green marketing strategi atau X2 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y produk McDonald's. Pada tabel regresi ditunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel green marketing strategi atau X2 sebesar 136, yang berarti green marketing strategi atau X2 memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y produk McDonald's. Maka hipotesis 2 yaitu pengaruh green marketing strategi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's tidak terjawab. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustin dan kawan-kawannya pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa green marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Tupperware, serta penelitian yang dilakukan oleh Faisal 2016 yang menyatakan bahwa green marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nike. Hal ini bisa saja dikarenakan penerapan green marketing strategi tidak begitu mengena di benak konsumen. Ada atau tidaknya perubahan dalam penerapan strategi baru ini tidak dirasakan oleh konsumen. Konsumen tetap membeli karena menyukai produk utama dari perusahaan, walaupun sebenarnya dalam sisi kemasan yang bisa didaur ulang itu sudah menerapkan green marketing strategi, tapi konsumen seperti merasa tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keputusan pembelian mereka. Lalu C. Pengaruh emosional desire terhadap keputusan pembelian. Tabel regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi emosional desire atau X3 sebesar 1298, maka emotional desire atau X3 pengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y produk McDonald's. Nilai signifikasi variabel emotional desire sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa emotional desire atau X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y produk McDonald's. Maka hipotesis 3 yaitu emotional desire memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's terjawab. Ini sejalan dengan Srinivasan dan Srivastava 2010 yang menetapkan bahwa pengalaman emosional merupakan faktor penting dalam menarik pembelian ke toko retail. Ini konsisten dengan Yang dan He 2019 yang menetapkan bahwa pengalaman emosional secara signifikan mempengaruhi niat beli. Dalam membeli suatu produk, konsumen masih mengingat emosi atau perasaan mereka pada saat mengkonsumsi produk tersebut sebelumnya. Jika emosi yang membekas positif, maka kemungkinan besar konsumen tersebut akan membeli kembali walaupun ada suatu gangguan dari faktor lain yang kurang baik. Ini juga merupakan penguatan dari brand image yang sudah tertanam di benak konsumen. Yang kelima ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. A. Brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald's. B. Green marketing strategy memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian
produk McDonald. Dan C, emotional desire memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk McDonald.